Previously on The Strain. Come on! Run! Nora? Zach? No. It has been 23 days. 23 hari sudah berlalu sejak insiden pesawat Regis Air, berarti belum sebulan. Itu artinya para Strigoi masih belum mencapai titik sempurna seperti yang dikatakan si Abraham. Mereka butuh waktu sebulan penuh untuk mencapainya. Tapi usaha mereka untuk membeli waktu berhasil, mulai dari gangguan media akibat terputusnya koneksi internet hingga menciptakan ketegangan politik, membuat semua orang telat menyadari karantina memang berhasil, tapi mengunci predator dengan banyaknya sumber makanan itu juga malah seperti membantu mereka berkembang lebih cepat dan mempercepat kehancuran kota. Maka dari itu, meskipun terlambat, kini pemerintah pusat mengerahkan pasukan Garda Nasional dan pasukan cadangan untuk melenyapkan para infeksius, namun lagi-lagi rencananya tidak terrealisasi dengan baik. Karena pasukin terbelah menjadi beberapa bagian, imbas mulai menyebarnya virus keluar kota New York. Go! Doors down! Checking the basement now, Captain. Right there! Stop! Pasukan yang dikirim di bawah pengawasan si Vasily yang lebih memahami para vampir memang hanya segelintir, tapi bukan sembarang pasukan. Mereka adalah pasukan elit yang disebut dengan sebutan Nepicel, langsung ditargetkan untuk mencari si Bolivar alias The Master. Engage! Go! I'm sorry. Ya, ternyata cuma mimpi, tapi si Eve sengaja kembali ke rumah memang sedang menunggu si Jets untuk memastikan apakah dia sudah menjadi vampir atau belum. Tapi sepertinya belum, karena si Jets tak kunjung juga datang. Hingga esok hari tiba, si Eve segera pergi ke rumah yang kini sudah disulap menjadi lab oleh si Justin. Dan tidak lama dari itu dianya pun ngucung hul membawa bahan yang dibutuhkan si Eve, sekaligus membicarakan senjata biologis. Si Justin minta si Eve supaya mengajari anak buahnya karena kita harus memproduksi senjata ini besar-besaran. Tapi si Eve sepertinya menolak dan memilih fokus pada pekerjaannya. Di sisi lain, si Abraham masih dalam tahap penerjemahan The Lumen. Cuma kita masih belum diberitahu dari sejarah The Lumen itu sendiri, hanya baru dari segi fungsinya saja. Sedangkan si Vasily, dia terus mendapat dukungan penuh dari si Justin dalam pemburuan The Master bersama Nepicel. Lain dengan si Eve yang perih beteng, dia mencari makanan keluar dengan cara barter. Namun pada saat akan kembali, bensin mobilnya habis. Dikarenakan tidak memiliki uang, si Eve pun pergi ke sebuah basement bermaksud akan nyedot bensin di sana dari mobil yang sudah ditinggalkan pemiliknya.
bisa kita lihat para vampir saat ini meskipun belum mencapai titik sempurna, tapi mereka menunjukkan perubahan yang sangat luar binasa, semakin cepat, kuat, dan agresif. Itulah yang dirasakan si Abe. The Anjing memanggil satu vampir pembantu dari dunia lama bernama Lair tapi gak pakai pe karena merasa ada benih-benih pengkhianatan dari si Quinlan. Itu berdasarkan dari The Lumen yang malah diserahkan ke si Abraham, tapi si Quinlan juga bukan tanpa alasan. Dia merasa kalau 7 vampir legendaris ini semakin lemah, menanyakan di mana dan apa yang terjadi dengan sisa 7 vampir legenda. Seperti yang kita lihat, The Anjing ini hanya ada 4. Si Quinlan berasumsi mereka pasti telah dihabisi The Master sebelum menuju dunia baru alias bumi, dan kini dia is back untuk menyelesaikan pekerjaannya. Membunuh The Anjing tersisa dan berkuasa, juga mengungkapkan alasan kenapa lebih memilih si Abraham karena dia adalah seorang petarung, tidak seperti kalian yang bersembunyi terkurung oleh perjanjian genjatan senjata yang padahal perjanjian itu sudah dilanggar sang Master. Pemburuan kembali dilakukan, tapi sebelum itu si Basili bertanya kapan akan datang pasukan tambahan. Faktanya itu tidak akan terjadi karena pasukan terdistribusi ke beberapa tempat ya. Malah ini juga akan menjadi pemburuan terakhir Nepisel karena waktu mereka telah habis. Jika malam ini Raja Tikus yang kamu maksud belum tertangkap, maka New York akan dihancurkan dan dihapus dari peta. I got your back, buddy. Clear to engage. Bet! You're dead on him. Don't lose him. What the hell are you talking about? That's Bolivar's number 2. Team 2, keep your distance. All right, boys. Wait for me! He's heading to the church. Go, go, go. Go, go, go. Si Thomas memancing Nepisel supaya berjumpa dengan The Master. Di sanalah mereka semua satu persatu dibabad habis. Oh, shit. Team leader over. Ford, you read me? Something's happening to the feeds. Let's go. Go, go. Move in. Ford! Si Abe yang masih penasaran, jadi dia kembali ke rumah untuk menunggu si Jets, tapi eta yang datang. Bukan untuk mengubah atau menculiknya seperti si Jets, melainkan memberikan sebuah penawaran atas perintah The Master untuk menukar si Jets dengan The Lumen. Lumen. Where's that? Di sisi lain, entah di mana dan siapa para peneliti ini, yang jelas mereka seperti si Abraham menggunakan cairan putih vampire untuk menyembuhkan penyakit. Namun eksperimennya belum berhasil karena cairan putih itu bak seperti racun bagi manusia. Get ready to breathe for her. Move. Clear. Clear. Si Basili sedang bersama anggota Nepisel selamat di sebuah bar yang mengungkapkan kehilangan 6 anggota handal membuat pemerintah pusat memutuskan untuk menarik kami. Washington kini mulai diserang dan kami harus segera mengendalikan wabah karena kalau DC jatuh maka negara ini akan hancur.
Tapi tiba-tiba seorang cewek bernama Cat menghampiri si Vasily dan membahas vampir yang semakin agresif. Dianya juga tidak mau kalah agresif. Nyot Gelonya can ge kenalan-kenalan acan. Hello? Professor Satrakian? Vet? Jelas si Ep tidak tahu, namun ceritanya panjang, jadi nanti saja berceritanya. Si Abraham senang kalian telah kembali, tapi itu semua tidak seperti yang mereka bayangkan. Nor did Megan. Si Ep pun menceritakan kejadiannya secara rinci dan merasa kalau itu semua telah direncanakan, sedangkan si Judge, si Nora melihat si Kelly membawanya tanpa dikenyot. Tapi si Ep tidak menceritakan kalau dia didatangi si Kelly yang minta barter, dan sepertinya tujuan si Ep datang ke sini adalah untuk mencuri delumen. Ternyata benar si Judge belum dikenyot, meski si Kelly kadang-kadang suka ingin mengenyotnya, tapi masih bisa ditahan karena perintah The Master. Si Kelly membawakan barang-barang si Judge supaya dia betah tinggal di sini. Beralih ke Stoneheart Group, rupanya si Palmer tetap setia dan terus membantu The Master. Kali ini sedang mengumpulkan orang supaya mendaftar di Freedom Center yang sebelumnya telah dibangun. Namun ketika si Thomas melihat jumlah pendaftar yang masih sedikit, dia mendesak supaya memanfaatkan si Justin untuk mendorong lebih banyak lagi pendaftar. Si Thomas melihat pajangan yang sangat ikonik tapi miris, dua jantung orang tersayang dari dua orang lelaki, yaitu istri si Abraham dan kekasih si Palmer, Coco Melon, di mana tiba-tiba si Palmer mimisan yang ternyata efek cairan putih The Master sudah memudar. Si Palmer pun memohon pada si Thomas supaya The Master memberinya lagi cairan putih. Tapi itu katanya berat Palmer. Setelah kesalahan fatal yang dilakukan si Palmer, kecuali kau berhasil membawa delumen, mungkin The Master akan mempertimbangkannya. There it is, boys and girls. Ternyata si Pelders kembali ke tim hackernya. Namun untuk bertahan hidup mereka harus makan tapi gratis. Jadi memutuskan untuk menjarah apartemen mewah yang terbengkalai. Si Pelders sebenarnya tahu pasti di sana banyak Strigoi. Namun dikarenakan masih siang, jadi dianggapnya aman selagi bisa memasukkan cahaya matahari ke dalam. Tapi faktanya meskipun jendela sudah dibuka, para vampir jauh dari kata sinar matahari, alhasil dua orang terkenyot. Sisanya mereka semua kabur tanpa memperdulikan si Pelders yang tertinggal karena mencoba menolong mereka berdua. Go! Get out of here! Untung masih bisa keluar di dalam, bukannya balik ke si Vasily. Oh, molongo, ternyata penelitian itu atas perintah si Palmer sebagai bentuk antisipasi seandainya dia tidak mendapatkan cairan putih dari si The Master, dan Freedom Center adalah balai pengobatan gratis yang mana beberapa pendaftar dijadikan bahan eksperimen oleh si dokter ini. Si dokter datang untuk mengakhiri proyek karena itu mustahil, meskipun bayarannya sangat mahal, tapi katanya uang tidak bisa merubah biologi. Goodbye. Kembali ke si Ep, rupanya pengalaman adalah guru itu benar. Si Quinlan yang sudah hidup ribuan tahun, dia telah menyaksikan berbagai macam kematian, baik itu buruk ataupun baik. Dan si Quinlan juga pernah menyaksikan beberapa macam pengkhianatan. Minta supaya si Ep jujur, apa alasanmu datang ke sini? It's funny, I was wondering the same thing about you. Beralih ke para tukang hacker, ternyata kenyotan tadi kena meskipun sedikit. Itu sudah lebih dari cukup. Si Pelders yang datang untuk ngambil barang, tapi melihat ada keanehan pada temannya, lantas dia pun menggunakan sinar UV. Oh my god. Si Abraham dipanggil si Vasily. Dia mendapat pesan dari si Justin. Katanya Ponescu ingin bertemu dengan si Abraham di bawah jembatan sejam lagi.
Ternyata itu akal-akalan si Palmer. Dia baru sadar kenapa si Abraham begitu bersahaja padahal usianya lebih tua dari si Palmer. Cuma ada satu penjelasan bagaimana cara kamu mengekstrak darah Strigoi. Dan jika kau mau memberikan formulanya, maka si Palmer berjanji akan mundur dari dunia perkenyotan, meninggalkan si The Master, menarik semua bantuannya dan pergi sejauh mungkin. Hal itu pasti akan sangat membantumu untuk mendapatkan si The Master. Do we have a deal? Tapi si Abraham tidak mau jatuh ke lubang yang sama karena cuma satu lubang yang mau dijatuhin terus-menerus. Lubang apa tuh? Yang tahu hanya si Nora saja sih. Si Vasily pun penasaran bagaimana kau bisa membuatnya. Ternyata si Abraham diajarin oleh pemburu vampir tua. Formula itu turun-temurun dan hanya diwariskan di kalangan ahli kimia sejak abad ketiga. Dan itu tidak bisa membuatnya abadi, hanya sebatas memperpanjang umur saja. Si Abraham pun terpikirkan sebuah rencana untuk memanfaatkan situasi ini. Beralih ke si Jets yang mencoba akan kabur, namun dia malah menemukan ibunya sedang berkenyot-kenyot ria. Alhasil bengeknya pun kambuh. Si Jets jelas sangat berharga. Si The Master pun muncul memberi cairan putih pada si Jets. Sedangkan si Ep yang sendirian di rumah, ia gunakan kesempatan itu untuk mencari delumen, tapi dia lupa dengan si Quinlan. Lantas dia pun bertanya, apa yang The Master tawarkan padamu? Dijawab si Ep, anakku. Lalu diperingati si Quinlan kalau dia tidak akan menepati janjinya, tapi si Quinlan menawarkan solusi lain yang kemungkinan berhasilnya malah lebih besar. Pancing keluar si The Master, setelah itu aku akan membereskannya dan kau bisa mendapatkan kembali anakmu. Saat mereka kembali, si Abraham langsung riweuh karena si Ocid telah hilang. Firasat si Vasily pun akhirnya terbukti dan seharusnya kita tidak mempercayai si manusia setengah matang itu. Keesokannya, si Ep membawa buku itu ke lab, tapi dia meragukan tindakan ini. Apakah benar atau tidak, merasa ada sesuatu di buku ini yang sangat berharga bagi si The Master. Namun itu diwajarkan si Quinlan dan meyakinkan si Ep supaya tidak menghindar dari kebenaran dan apa yang telah memotivasimu. That book is the answer to both our problems. You will get your son back. And I will kill my father. Walah iya, ternyata si Quinlan adalah anak si The Master. Pertanyaannya, bagaimana cara si The Master ngencret? Karena seperti yang kita tahu, Johnny, setiap lelaki akan menghilang ketika terinfeksi. Tapi kalem, kita akan segera mengetahui jawabannya. Jadi si Quinlan bukan anak asli keturunan si The Master, melainkan ketika ibunya mengandung dia diserang si The Master. Cuma yang gak dipahami si Quinlan, kenapa si The Master membiarkanku lahir, padahal dia sadar aturan tentang menginfeksi wanita hamil. Anak tersebut seperti ditaburi benih kehancurannya sendiri. Jadi secara otomatis si Quinlan telah ditakdirkan untuk membunuh si The Master, meski dirinya juga akan ikut mati karena saling terhubung. An orphan monster from the start. So yes, this is a suicide mission for me. Sedikit cerita, pada zaman Romawi di mana ada sekelompok pemburu yang berhasil menangkap si Quinlan, tapi mereka menyebutnya lintah darat. Seorang pemburu senior sekaligus yang dituakan bernama Ancaria memiliki pandangan lain. Dia melihat ada yang beda dari lintah yang satu ini. Lantas si Ancaria pun minta dibawakan seekor embe karena pengen tahu bagaimana cara dia makan. Entah apa yang membedakannya dari cara si Quinlan ngenyot. Yang jelas itu sudah cukup meyakinkan si Ancaria kalau dia adalah makhluk suci, seorang pangeran yang terlahir dari makhluk hitam dan akan dibawa pergi bersamanya. Si Ancaria tahu kalau si Quinlan adalah anak sang master.
Dia juga tahu tentang takdir si Quinlan sebagai juru selamat, bahkan sampai tahu si Quinlan pasti sedang diburu The Master. Maka dari itu, si Ancaria akan mengusahakan supaya si Quinlan tidak bisa ditemukan The Master sampai tiba saatnya nanti kau benar-benar siap menghadapinya. Si Quinlan juga banyak diajari tentang hakikat manusia sampai dia bisa nahan dahaganya terhadap manusia. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa Strigoi datang dan hampir saja ngecerot si Ancaria. Mengetahui The Master telah mendapatkan lokasi mereka, si Ancaria pun segera membawa si Quinlan pergi. Namun, lagi-lagi itu adalah usaha yang gagal karena The Master berhasil menemukan mereka, tapi tidak langsung membunuhnya, melainkan memaksa si Quinlan supaya kembali membangkitkan hasrat perkenyotannya dengan cara mengurung mereka berdua. Kondisi si Quinlan yang lemah karena tidak ada asupan darah tidak bisa berbuat banyak dan sebenarnya rasa hanaang si Quinlan ini bisa dia tahan. Namun si Ancaria yang sejatinya manusia biasa, sudah tuwir, udah gitu gak makan sampai berhari-hari, berkorban nyuruh si Quinlan supaya mengenyot dirinya dan gunakan kekuatanmu untuk kabur bukan untuk melawannya. Beralih ke Mang Agus, dia sampai rela mengeluarkan darah setiap hari untuk memberikan makan ibunya. Kayaknya yang luar biasa sampai Mang Agus lemas tak berdaya. Untungnya datang si Silver, tapi apesnya ada aparat yang sedang menyisir setiap gedung untuk diamankan. Mang Agus yang tidak ingin ibunya dibunuh akan membawanya diam-diam menggunakan kursi roda. Tapi apalah daya, mereka tetap ketahuan meski berdalih ibunya sedang sakit. Para petugas minta supaya melepaskan helmnya. Alhasil si Egg mencari Strigoi untuk bicara langsung dengan si The Master. Jelas si The Master tidak tahu dengan keberadaan si Quinlan. Si Egg menentukan waktu dan tempat barter. Juga syarat pengambilan buku tidak boleh diwakilkan karena kalau sudah sekali ngewakilin, semua diwakilin. Healingnya diwakilin, kayaknya diwakilin, mobilnya diwakilin, rumahnya diwakilin. Lah rakyatnya cuma bisa mantengin. Kocak. Untungnya si Pasili sempat nanemin GPS ke Delumen, tapi pergerakannya sangat aneh karena menyeberangi sungai. Dengan kata lain, si Quinlan tidak sendiri melainkan ada manusia yang membantunya. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya si The Master datang juga, tapi tidak didampingi si Thomas, melainkan pasukan Nepicel yang telah dirubah. Barter pun dilakukan, tapi eta yang terjadi. Let me see his face. Where is it? May I turn him now? No. Leave him to suffer. Sounded like gunfire. Those are my Navy SEALs. Hey, guys!
Nah, ini kenapa si Abraham selalu menolak si Quinlan berburu The Master sebelum benar-benar memahami Ocidolu, men? Memang si Boliper tiwas, tapi tidak dengan cacingnya. Apakah si Thomas kali ini benar-benar akan menjadi wadah baru si The Master? Lalu bagaimana cenah dengan nasib si Yates? Kita lanjut lagi di next video, oke? Barah, bye.